Kami dari kelompok satu dipresentasikan terkait tugas kecerdasan buatan. Dengan saya namanya Dana Dana dengan NIM 211070114. Dan saya Muhammad Isi Maulana dengan NIM 211070121. Saya Nopal Evan dengan NIM 211070011. Dan saya Bintang Fadri dengan NIM 211070020. Lalu saya Trimuti Wijaya dengan NIM 211070017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang pengontrol lampu otomatis dengan deteksi wajah pada mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, ini untuk latar belakangnya. Kurangnya pengetahuan mengenai face recognize di sektor perumahan menjadi fokus utama dari penelitian ini. Hal ini diupayakan untuk menerapkan kecerdasan buatan di sektor perumahan, serta memperluas wawasan penghuni terkait kecerdasan buatan yang mampu mempermudah pekerjaan di dalam rumah tangganya. Penggunaan listrik yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya pemborosan listrik di dalam rumah. Salah satunya penggunaan lampu. Penggunaan lampu yang terus-menerus menyala mengakibatkan pemborosan listrik di dalam rumah tangga. Penerapan face recognize untuk menyalakan dan mematikan lampu menjadi solusi utama dari permasalahan yang didapatkan. Kemudian ada rumusan masalah di sini yang kami ambil rumusan masalahnya yaitu bagaimana face recognize mampu mengendalikan lampu untuk membantu pekerjaan dalam rumah tangga. Kemudian tujuan yang kami ambil itu melihat respon face recognize mampu mengendalikan lampu untuk membantu pekerjaan dalam rumah. Dan selanjutnya itu ada manfaat. Penelitian ini diharapkan mampu mengenalkan AI pada sektor perumahan serta mampu mempermudah pekerjaan rumah tangga dalam upaya penghematan listrik berdasarkan penggunaannya. Selanjutnya ada bagian dari kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan pembahasan masalah. AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan input baru, dan melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Proses utama adalah AI meliputi pembelajaran atau learning, penalaran atau listening, dan koreksi diri atau self-correction. AI dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek sistem manufaktur terpadu, seperti perencanaan dan penjadwalan produksi, pengendalian kualitas, pemeliharaan prediktif, manajemen rantai pasokan, serta robotika dan sistem otomasi. Selanjutnya, terdapat pengertian dari face recognition, di mana merupakan pengenalan wajah ataupun face recognition adalah suatu teknologi biometrik yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dengan menganalisis karakteristik wajahnya. Proses ini umumnya melibatkan pengambilan gambar wajah, deteksi fitur-fitur wajah, dan pencocokan fitur tersebut dengan data wajah yang sudah tersimpan dalam database dan program. Oke, selanjutnya yaitu adalah Visual Code, di mana Visual Code Studio Code adalah editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan Mac OS. Editor ini ringan namun memiliki banyak fitur canggih seperti debugging, penyelesaian kode dengan IntelliSense, snippets, dukungan refactoring, dan kontrol GIF terintegrasi. Selanjutnya ada TensorFlow, di mana TensorFlow sendiri adalah library open source yang dikembangkan oleh tim Google Brain untuk komputasi numerik dan machine learning skala besar. TensorFlow menggabungkan berbagai model, algoritma machine learning, dan algoritma deep learning atau jaringan saraf. TensorFlow dirancang dengan filosofi untuk mudah digunakan dan dipelajari dengan sintaksis yang bersih dan mudah dipahami. Sebagai library machine learning, TensorFlow dapat digunakan untuk berbagai macam tugas, mulai dari pengembangan model pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, hingga analisis data. Oke, selanjutnya penjelasan tentang sistem, di mana sistem pengontrol lampu ini memanfaatkan teknologi biometrik, yaitu face recognition. Nah, wajah yang sudah dipelajari oleh AI akan dikenali, kemudian lampu akan dapat menyala. Jadi pada gambar di samping itu menggunakan wajah Mas Nova Laipan, di mana di situ lampunya dianalogikan di atas dengan indikator lampu on. Nah, itu berarti tanda lampu sudah menyala dengan mendeteksi wajah dari Mas Noval. Nah,
Kemudian jika tidak ada wajah yang dikenali, maka lampu akan mati. Bahasa pemrograman yang digunakan pada sistem ini yaitu bahasa Python dengan open source library seperti TensorFlow, kemudian ada OpenCV, terus kemudian ada OS untuk eh, mengatur atau mengenal sistem yang ada pada OS biar terhubung dengan Microsoft. Nah, untuk gambar penjelasan sistem saat lampu off itu seperti pada gambar di samping, yang mana di situ wajahnya itu menggunakan wajah dari sepak bola Lionel Messi, di mana AI ini tidak mengenali dari wajah sepak bola ini gitu. Jadi sehingga lampu yang ada akan menjadi off seperti pada indikator indikator yang ada di atasnya. Nah, untuk selanjutnya adalah demo dan juga tutorial dari program yang dilanjutkan oleh Mas Naufal Haifan. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan beserta dengan tutorial cara menggunakan program yang dibuat untuk face recognition untuk pengendali lampu. Sebelum masuk ke demonstrasi, di sini saya akan menjelaskan library yang saya gunakan dalam program ini. Yang pertama itu adalah CV2 atau OpenCV. Ini digunakan untuk menangkap dan memproses gambar dari webcam. Kemudian DeepFace, ini merupakan library yang cukup powerful, digunakan untuk melakukan face recognition, pengenalan wajah dengan model deep learning. Dan untuk model yang digunakan yaitu VGG. Kemudian adalah tkinter, di sini digunakan untuk membuat GUI atau Graphic User Interface yang interaktif. Kemudian yang selanjutnya ada PIL atau Python Imaging Library, digunakan untuk memanipulasi gambar seperti mengubah ukuran gambar dan mengkonversi gambar ke format yang dapat ditampilkan di tkinter. Kemudian yang terakhir OS, yaitu untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti membaca file dari directory. Kemudian masuk ke baris pertama ini sampai dengan baris 43 merupakan coding untuk membuat interface atau GUI dengan tkinter. Kemudian yang selanjutnya pada baris 46 ini untuk inisialisasi webcam, pengenalan webcam kepada sistem. Kemudian pada baris ke-49 sampai dengan 78 ini merupakan program face recognition menggunakan library DeepFace. Kemudian untuk baris 80 dia merupakan coding untuk menampilkan video dari webcam pada GUI-nya atau tkinter. Kemudian baris 84 sampai dengan baris 88 ini untuk menjalankan program loopingnya. Kemudian untuk ke 90 sampai 91 ini untuk rilis webcam ketika program sudah selesai, jadi webcam tidak digunakan terus-menerus. Masuk untuk sebelum menjalankannya, di sini diwajibkan untuk menginstal requirement text dengan cara membuka terminal dan mengetik pip install strip R requirement txt. Ketika sudah terinstall, maka bisa dijalankan untuk programnya, yaitu dengan cara mengetik python main.py. Sebelumnya untuk program ini menggunakan model wajah atau dataset sebanyak 5 buah yang sudah saya siapkan. Mungkin langsung saja dijalankan. Oke, dia memulai program, dan ketika untuk cara kerjanya yaitu ketika program ini mengenali wajah saya, maka lampu akan menyala otomatis. Dan ketika program tidak membaca wajah saya atau mungkin yang tidak dimasukkan ke dalam datasheet, maka lampu akan langsung mati. Oke, mungkin saya
carikan dulu cahaya yang sesuai. Nah, seperti yang dapat dilihat, program dapat mengenali saya dan menyalakan lampu. Jika yang ditampilkan bukan wajah saya atau di luar datasheet, maka program akan langsung mematikan lampu. Untuk program ini cukup berat karena dia dijalankan di CPU. Saya tidak menyetingnya untuk berjalan di GPU pada komputer saya, dan selain itu dia menggunakan library di flash dengan pre-trained model yang memang cukup berat yang digunakan dalam program kali ini merupakan VGG Flash, yaitu memiliki jumlah parameter yang cukup besar juga, yaitu sekitar 138 juta parameter. Jadi dia memang cukup berat untuk kali ini. Oke, mungkin sekian saja tutorial dan demo dari program ini. Terima kasih.